Sejarah Muara Sahung. Muara Sahung merupakan penduduk mayoritasnya beragama Islam. Penduduknya melaksanakan dan mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan dari para guru, ulama, dan beberapa pedoman yang telah diajarkan oleh para ulama dan guru tersebut, sehingga ajaran Islam teraktualisasi dengan baik. Muara Sahung lahir dan berada pertama kali diperkirakan tahun 1983 Masehi. Tepatnya meletusnya Gunung Krakatau atau diperkirakan tahun 1989. Pecahnya Perang Spanyol dengan Amerika inilah data sejarah lahirnya Muara Sahung. Untuk lebih mudah mengingat dan sejarah berdirinya Muara Sahung, sebagai negeri yang punya khas semende yang sulit untuk dilupakan dengan segala keunikannya. Dusun yang pertama kali ditempati diberi nama Dusun Pulau Panggung, lalu kemudian pindah ke Ulu Danau, dan pindah lagi menuju ke Muara Sindang. Awal mula yang memasuki wilayah Muara Sahung adalah seorang yang bernama Perik Salam. Penulis mendapatkan informasi secara detail dari Haji Dursaman, Haji Jami'an Katmir, dan Japilus sebagai sumber data. Perik Salam berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, atau dari kerajaan Pagaruyung. Perik Salam bergelar Sultan Pemuncak. Makna dari pemuncak adalah pandai bermain silat kuntau. Lalu Sultan Pemuncak menikah dengan seorang putri raja Semende Muara Inim, Palembang, Sumatera Selatan. Ada yang menyebut masih ada keterkaitan dengan keturunan kerajaan Sriwijaya, Palembang. Semenjak Sultan Pemuncak beserta istri dan keluarga tinggal di Muara Sahung, maka banyak para pengikut Sultan terus berdatangan, apalagi masyarakat Semende Darat terus saja berdatangan, yang pada akhirnya pindah dan memilih untuk tinggal dan menetap di Muara Sahung. Ditambah lagi Muara Sahung tanahnya subur dan wilayahnya berbukit-bukit serta berada di pinggir sungai yang jernih, yang tentunya ada tanda-tanda kemakmuran dalam kehidupan masyarakatnya. Semende berbentuk kerajaan yang merupakan kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Gelar yang memimpin daerah pada waktu itu diberi gelar Ratu Saleh. Ratu Saleh dalam sejarahnya pernah memiliki senjata meriam. Meriam ini berguna untuk membentangi wilayah kekuasaan dan untuk menghalau musuh jikalau musuh mengganggu ketentraman wilayahnya. Bahkan meriam ini mampu memberikan tanda dengan dentuman yang sangat keras. Bahkan suaranya terdengar sampai ke daerah Bintuhan. Pernah dalam riwayat bahwa Ratu Saleh mengingatkan kepada penjajah Belanda untuk tidak menuduh sembarangan pada penduduk Muara Sahung. Belanda pun segan, tak mampu dan tak berani melawan Ratu Saleh. Ratu Saleh didaulat sebagai pesirah di daerah Muara Sahung. Urusan pemerintahan. Banyak merujuk ke pemerintahan yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam persoalan proses pergantian kepemimpinan, ditentukan dengan ketentuan bahwa bila anak pesirah turun-temurun
maka dia menjadi ratu. Sebagai panduannya adalah Adipati, Mangku, Pasirah naik lagi menjadi pangeran. Untuk memperluas wilayah kekuasaan, di samping memang wilayah Muara Sahung sudah terbatas dan sempit, maka pernah terjadi penawaran perluasan daerah dengan pemerintah Krui Lampung. Pemerintah Krui menawarkan bila berkeinginan memperluas wilayah, maka diizinkan untuk tinggal di daerah Lampung dan sekitarnya. Daerah-daerah yang tersebar yang berasal dari Muara Sahung adalah Muara Nasal, Abung, Rebang Kasui, Sekampung. Dengan perkembangan penduduk dan semakin banyak pertumbuhan masyarakatnya, maka daerah tersebut sudah menjadi beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tanjung Raja, Talang Padang, Bukit Kemuning, dan Pulau Panggung. Desa yang masih kental dengan asal Muara Sahungnya di wilayah Lampung adalah Desa Ula Ate dan Ula Rengas. Mengingat penduduknya mayoritas beragama Islam, ajaran masa lalu melekat menjadi kebiasaan, menjadi tuntunan dan tradisi adat istiadat yang melekat dari kehidupan masyarakat. Terbukti bila sholat jamaah ke masjid, selesai sholat 5 waktu, ajaran zikir, wirid, membaca Asmaul Husna terus terdengar. Begitupun dengan tradisi mengaji, merupakan hal yang terpenting di masyarakat Muara Sahung. Membaca Al-Quran adalah wajib bagi anak-anak Muara Sahung. Sangat dibesarkan dan diagungkan bagi penduduknya. Bahkan dalam sejarah telah mencatat, bagi yang khatam Al-Quran, acara khataman diselenggarakan sangat meriah dengan memotong seekor kerbau sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para santri sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Acara ini disebut dengan istilah acara tamat kaji. Di era tahun 1980-an masih melihat secara jelas bagaimana anak-anak desa Ulak Bandung di pinggir sungai air luas saat pagi hari maupun sore hari berbaris rapi mengambil air wudhu di pinggir sungai dekat Batu Lentik untuk dilanjutkan pergi belajar mengaji ke Langgar. Namun di tahun 1987 Muara Sahung dilanda musibah banjir besar, sehingga Langgar tempat anak-anak mengaji setiap hari harus hanyut ditelan banjir besar. Walau demikian, Langgar itu merupakan saksi sejarah bahwa anak-anak Muara Sahung pernah mengenyam pendidikan agama.